Iya. kemarin. Bisa aja dia ngambil tiba-tiba kayak first picknya mungkin ya kalau ini itu gue ngomongin secara asal aja ya gitu kan, kayak ambil Esmeralda lah, ntar terserah di first pick atau di mananya. Esmeralda diambil dulu, diflexin dulu, terus langsung ngambil Granger pun nggak apa-apa. Kayak Esme-nya masih fleksibel dari gold dan juga dari XP gitu. Ini seandainya ini loh. Dan bahkan sebenarnya Esmeralda juga bahkan sempat ya di MPL muncul Esme Jungle. Ya memang sebenarnya pokoknya potensi hero itu sekarang banyak lah, tergantung dari timnya. Makanya kita nggak bisa bilang ada hero A pasti di gold, hero B pasti di mid. Ya mungkin kalau dari match masih ada di mid rata-rata lah, walaupun udah mulai ada juga yang ditaruh di gold lane. So Fanny juga kena ban, menjadi ban terakhir dari Bigetron di fase yang pertama. Ada Joy, ada Yves. Kayaknya kalau emang mau teamfight mendingan Yves itu. Wah, efek slownya. Tapi ketika dilawan sama Joy pusing juga paling Yves-nya. Siapa yang bisa megangin Joy-nya nanti ya kan? Kalau mau ambil Franco paling Joy. Ya kalau mau aman maksudnya. Ya pilihan antara Joy atau Yves, karena ya salah satu antara Joy atau Yves bisa jatuh ke tangan masing-masing dari tim ya. Tapi kalau misalkan emang balik lagi nggak ada Valentina, ini enak banget juga ngambil Yves di pertama. Tapi ternyata tidak, Joy yang menjadi prioritas untuk mungkin ke arah Banana ataupun Versik. Iya. Bisa di jungle juga soalnya. Dan ini jangan-jangan kalau ditaruh di jungle Joy-nya ya. Joy Angela kayaknya itu bahaya juga kayaknya. Waktu pernah dibawa sama Bigetron Beta waktu itu. Waktu Super Ken masih ya? waktu masih di beta. Oke. Joy Angela, wow. Damage-nya ada, darahnya ada. Yves yang lepas langsung diambil. Dia bisa kan sekarang Joy kan udah kena nerf ya. Shield-nya memang dikurangi dan adanya Angela itu jadi nutup kekurangannya itu loh. Apalagi kalau jungle kan levelnya lumayan cepat berarti ya. Maka dari itu. Namun ya Yves dengan team fight yang kuat, tadi sempat udah kita bahas juga, efek slownya dari areanya itu terasa banget, langsung diambil. Walaupun Joy bisa nabrak ke Yves, tapi kalau nggak diambil Yves-nya ini, RRQ dapat Yves juga, itu bakal lebih bahaya lagi. Iya, berarti satu lagi yang akan diamankan adalah Pakito. Udah rame sekarang Pakito ya. Wah, ini Pakito Sorizo nggak sih? Harusnya gitu. Pakito udah mulai rame sekarang. Kemarin sempat dipakai juga sama Alter Ego. Dia pakai sprint Pakitonya ya di tangan Kak Pai. Pakito lari ya? Pakito lari dari kenyataan. Oke. Tapi dari RRQ, mau kalau misalkan ambil efek suppress juga, ya ada Franco bisa buat ngasih efek stopnya. Tapi kalau mau inflow lagi juga menurut aku masih oke-oke aja sih. Masalahnya ini pilihannya harus sekarang loh. Di fase kedua ini ditutup-tutupin ini hero-nya. Fredrin, Lancelot. Kalau kita asumsikan di sini Joy-nya berada di XP ya. Iya. Bisa. Kalau memang Joy-nya XP, dia bisa ngambil jungle juga lagi. Karena sebelum di ban gitu kan. Atau di 3 mungkin bisa diambil lagi sama Super Ken, Lancelot-nya. Maka dari itu, masalahnya udah gak ada link juga. Dan ternyata Esmeralda dan Novaria diamankan untuk RRQ. Berarti ini konsep yang pertama tadi sempat gue bilang loh. Dia ngambil Joy dan Esmeralda. Ini masih flex, Esme-nya bisa gold XP, Joy-nya bisa jungle dan XP. Landingnya tergantung nanti dari mungkin dari jungle atau dari match up dari Esmeraldanya sendiri. Yang pasti kalau di XP kemungkinan besar ya seandainya Esme-nya ini XP lane, lawannya adalah Pakito kemungkinan besar. Namun Franco, wah ini jawaban dari Joy juga berarti ya. Joy yang nanti maju-maju ke depan bisa langsung dipunish. Apalagi Franco-nya ini kan Super Fin, kita tahu lah. Dari Super Fin juga sempat beberapa kali di respect bahkan dari Franco-nya sendiri, jadi berbahaya lah. Ya, walaupun balik lagi ya, ini Franco juga sempat kena nerf dari Bloody Honey yang tadi udah sempat kita bahas juga. Dan melihat ada 3 hero, kok menurut aku nih dari RRQ masih fleksibel banget. Novaria juga bisa ditaruh di roam. Jadi semakin galau lagi nih Bigetron mau nutup ke arah mana nih, karena semuanya fleksibel banget bahkan di 5 role yang berbeda. Jujur ya, ini kalau seandainya gue jadi Bigetron, gue fokus ke hero-nya Versik. Gue abisin semua hero Versik, satu Angel oke lah, karena kombinasinya juga ngeri ya. Kenapa gue bilang Versik? Karena ini ada 3 source magical damage. Seandainya dia ngambil ditaruh lah, seandainya Esme-nya di XP lane gitu, Joy-nya di jungle, nanti gold lane ini benar-benar harus ngandelin physical yang kuat. Jadi pokoknya hero-hero physical damage yang bisa lah kalau memang mau ditutup. Oke, tapi masih butuh 2 hero dulu nih buat ditutup nih dari RRQ. Melihat belum adanya gold lane harusnya yang memang sudah pasti dari Bigetron Alpha. Dan ya balik lagi sebenarnya Pakito ini bisa taruh di jungle juga. Namun seringkali kita melihat juga di match-match sebelumnya Pakito untuk Bigetron Alpha bakal ditaruh di tangan dari Sorizo. Dan masih dengan adanya Melissa ban respect terhadap power pick untuk Saken. Sehingga dipersempit lagi untuk pemilihan gold lane-nya.
Sebenarnya kalau ngomongin soal Saken, ya ban terhadap Kari lagi pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Soalnya Kari ini bisa ngefollow Franco, itu satu hal yang bahaya. Yves itu nggak bisa ngefollow Franco, kenapa? Yves bukan tipe yang burst. Seandainya memang mau di-follow, apalagi kalau keadaannya darurat, masa iya buka ulti kan sayang gitu kan, delaynya lumayan lama soalnya. Ya mungkin bisa aja dipakai kalau memang threat-nya itu worth. Nah kalau memang mau lebih simpel, dia harus cari gold laner yang sakit gitu kan, seperti Kari, mungkin Beatrix juga bisa sebenarnya jadi follow up dari Franco, dan itu yang udah dikhawatirkan mungkin sama RRQ. Yep. Oke. Tapi untuk band terakhir yang akan dilakukan oleh Big Hero Alpha menuju ke arah Yisun Shin. Pasti arahnya ke sana ul. Karena udah ada 3 source magical, pasti yang difokusin ke physical. Kebanyakan gameplay dari RRQ, XP-nya itu bebas lah. Kalau XP misalkan Joy ya, Joy di XP, terus Esme-nya di gold lane, berarti physicalnya ditutup di jungle. Nah berarti antara Yisun, Lancelot, sama Granger mungkin. Dan Yisun Shin yang ternyata ditutup. Tapi dari RRQ, satu hero terakhir yang akan mereka ban. Kalau ada Uranus sih sebenarnya. XP. Ya mengasumsikan juga dari Pakitonya bisa ditaruh di jungle ya. Bisa. Cuman ya berdasarkan match-match sebelumnya, Pakitonya berada di XP dan ternyata Karinya yang menjadi target nih. Follow up Franco itu yang emang harus dikhawatirkan ya. Takutnya metode pick off-nya berjalan dengan baik, snowballing dari awal. Kari punya item di awal tuh udah susah banget dilawan loh. Oke, berarti goldnya mungkin ke arah Beatrix ya? Ya Beatrix masih ada chance. Atau kalau memang dia mau main hit and run, yang bisa kabur dari Joy juga, Cloud masih open. Walaupun Harriet kalau di gold juga susah sih ketemu Esme ya. Iya, kalau Harriet dia pasti Bisa Esme-nya langsung counter, di kan? match up sih. Esme-nya langsung dilempar ke siapapun. Harrietnya ada di manapun dikejar kayaknya tuh. Harriet jungle, dia di Esme jungle. Jadi ditempelin terus. Oke, tapi berarti dari Beatrix sih, kalau menurut aku Beatrix juga enak banget. Dia pakai Nibiru's juga bisa ngejar-ngejar ke arah Joy-nya. Tapi ternyata Bane terlebih dahulu. Bane jungle harusnya ya? Harusnya ya? Sebenarnya gue akhir-akhir ini sempet coba di gold lane ul. Ya sustain gitu kan. Cuman kadang farmingnya tuh lumayan lama kerasanya. Iya sih memang. Agak lama lah goldnya. Tapi lumayan fisikalnya jadi udah lumayan tertutup. Apalagi Bane juga kan bisa sebenarnya kalau mau dibikin hybrid ya. Tergantung bisa physical bisa, magical bisa, atau bahkan dibikin defense juga semi-semi masih bisa lah. Betul. Oke. Tapi dengan 2 pick terakhir dari RRQ. Romer sama satu lagi belum tahu apa nih, tapi Romer juga bisa dan Grok. Oke, Groknya juga masih fleksibel lagi. Karena tadi baru aja ada Grok Gold ya. Iya. Ini RRQ draftnya luar biasa nih, fleksibel banget dari 4 hero yang sudah diambil. Tapi last pick ini bakal menentukan jungle-nya siapa sebenarnya. Tapi kalau menurut gue ya kayak Groknya bakal ada di Rom karena dia bakal bisa nge-immune tarikan dari Franco. Atau bisa kabur dari Yves. Iya, itu dia. Dan munculnya Granger berarti ini menjawab bahwa harusnya Esmeralda-nya akan jatuh di tangan dari Sin. Betul. Sin dengan Esmeralda mungkin ya karena ini fleksibel banget teman-teman, kita juga masih nebak-nebak aja gitu kan ditaruh mana. Tapi untuk konsep dasarnya berarti 3 magical yang diambil di awal itu memang hanya sebagai bet. Mungkin ISS-nya terbaca atau nggak tahu juga gitu kan, karena possibility pick-nya tadi antara 3 Lancelot, kalau emang mau ngambil yang damage juga ya Lancelot, Granger atau Yisun Shin. Nah, pilihannya terhadap Yisun Shin. Oke, tapi last pick untuk Saken yang akan diisi di area gold lane. Adakah Beatrix? Beatrix apa Clean kali, sekalian Clean gitu kan. Dan ternyata wow, Ben Gold. Harusnya Ben Gold sih. Ben Gold ya. Dia mau match up sama Esmeralda-nya. Wah. Seru. Wah, ini draftnya sih udah out of the box. Mind blowing ya. Iya, wow. Mereka juga tuh lihat versi senyum-senyum nih. Waduh, The Lancelot gitu sebagai surprise pick di terakhir ya. Berarti menjawab bahwa adanya Bane di area gold lane nih. Waduh, draft yang sangat menarik kawan-kawan. Bane di match up dengan Esmeralda. Kalau dari gue nggak pernah nemu match up seperti ini ya. Jadi gue nggak tahu nih dari hitungannya gimana. Tapi yang pasti dua-duanya ini sustain lah. Bane punya heal gitu kan. Terus dari Esmeralda juga dia sustain dengan shieldnya. Mungkin kalau untuk poke damage di awal Esme masih menang lah ya. Iya. Bane sakit memang. Tapi kalau diadu sama Esme yang sustain, damage-nya nggak akan terlalu kerasa. Di awal ya teman-teman, di awal. Cuman mungkin bakal stay lane aja untuk kayak
poke crab claw cannonnya kan dia punya Bisa. pantulan damage gitu ya untuk kayak jaga posisi dulu lah. Tapi begitu menariknya draft di game yang ketiga karena ini akan menjadi match point untuk kedua belah tim. RRQ ataukah Bigetron Alpha yang akan memantapkan langkahnya di upper bracket. Oke, kedua jungle dengan pattern yang berbeda. Purple buff dari Super Ken, Versik langsung ke arah orange buff. Dan kalau ngomongin soal damage seperti marksman di jungle kali ini digunakan oleh Versik, mungkin aja nih turtle pertama dilepas dulu. Dia coba tuker dengan objektif lainnya seperti ambil gold shield turret mungkin di arah gold lane atau di invasi jungle. Tapi yang pasti Joy di XP lane, mobilitas itu akan kencang banget. Yap, ketarik Versik kali ini coba untuk dilamain lagi dari segi farmingnya. Tapi lihat, Banana sudah mulai hadir lagi dan Sin terkena first blood di arah bottom lane. Walaupun kali ini Versik pun harus kembali diculik. Walaupun Chorizo tumbang menjadi pertukaran 2 untuk 1. Tapi Bigetron Alpha, mereka mampu untuk bisa menumbangkan sang jungler dari RRQ. Oke, Sin tumbang di arah gold lane, solo kill berarti ya. Dan bayaran untuk lebih lanjut, Finn masih bisa selamat dengan darah yang super low banget. Dan oke, untuk rotasinya Lancelot dari Super Ken langsung invasi jungle, nggak pakai lama, nggak dikasih farming ternyata dari Versiknya. Ya karena dia tahu, dia punya potensi di early dengan enak ya kan. Dia bisa crossing, dia bisa dapetin berbagai macam keunggulan yang terlihat untuk kali ini. Ternyata tabrakan yang dilakukan oleh Bigetron Alpha membuat dari RRQ kok kayak terlihat belum siap ya. Sehingga akhirnya berhasil untuk didapatkanlah keuntungan dari Bigetron Alpha tersebut. Dan kali ini kembali terjadi adanya invasi ke arah jungle yang dimiliki oleh Versik. Sehingga sekarang Versik dalam keadaan yang cukup tertinggal, masih level 3. Dan sepertinya kali ini Bigetron Alpha terlihat dengan kebarbarannya. Dia mau coba untuk tabrak agresif lagi. Iya. Mungkin memang terbaca strategi marksman jungle yang lumayan scaling memang, walaupun Granger ya. Tapi turtle yang terbuka siap diinisiasi. Yap, Banana masih mencari informasi. Electrifying Base aktif untuk bisa mengusir mundur pergerakan dari Chorizo. Walaupun Chorizo di sini benar-benar zoning out banget. Banananya nggak bisa menyentuh ke area turtle yang bisa diamankan secara free di tangan dari Super Ken. Nyaris tuh kena jabnya tuh tadi hampir tumbang. Untungnya masih bisa bermain dengan Rhythm of Joy-nya. Dari segi emblem sama, Super Ken nggak ganti emblem sama sekali, dan dari Versik juga sama. Mungkin kita lihat ke arah Sin dan juga ke arah Saken, yang dimana sama-sama pakai Impurage. Bedanya mungkin Weapon Master buat Saken yang akan lebih sakit nantinya, lebih dahsyat. Dan untuk emblem dasarnya support buat Sin, sementara untuk Bane-nya dia pakai Assassin. Nah, Ben Assassin makanya sakit banget ya tadi. Damage-nya dia bisa pick off dan kembali terjadi adanya penculikan di arah atas sehingga Banana berhasil untuk di pick off dengan adanya keberadaan dari Chorizo dan juga Super Finn. Super Ken harus mundur terlebih dahulu setelah menerima Death Sonata yang cukup menyakitkan. Dan dia harus diusir mundur dan membuang waktunya untuk recall terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya Turtle pun masih terbilang cukup lama ya. Masih ada waktu 1 menit ke depan untuk bisa setup. Tapi Versik slow but sure udah bisa mendapatkan level dari segi XP-XP yang ditabung nih. Mungkin untuk sekarang fokus dari RRQ itu cari space ya. Iya. Gimana mereka bisa farming dulu. Karena yang dibawa juga kan Granger nih. Paling nggak dia butuh Hunter, satu item utamanya lah. Baru enak. Ini full plating ya di atas ya. Full plating loh dari XP lane-nya. Ini buat dari Chorizo ya semakin enak lagi untuk bisa melakukan engagement demi engagementnya. Oke, Banana nampaknya kelihatan di sana. Nampaknya kelihatan Banana hanya berdiri saja di depan area rerumputan. Masih mencari Rhythm of Joy-nya. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dari segi XP yang memang dipegang oleh Chorizo. Membuat dari Banana harus mundur lagi dan lagi. Ini quantum charge juga gitu kan dari Chorizo. Dia bisa ngejer loh. Posisi dari Banana ini bisa kekejar. Ditambah ada sprint juga yang durasinya lumayan lama. Dan di arah bottom lane, suppress efek Sin yang terlalu berani nampaknya untuk ke cut wave. Masih punya flicker dan masih bisa lari sepertinya. Yes, nggak ada skill lagi yang bisa di-commit oleh teman-teman Bigetron. Yap, dan masih bisa mundur dengan flicker pula dari Sin-nya. Dan kali ini Turtle yang kedua setup udah mulai dilakukan terlebih dahulu oleh teman-teman dari RRQ. Versik mencoba untuk langsung berfokus untuk objektif ke arah Turtle, meninggalkan purple buff-nya. Dicicil sedikit demi sedikit, Chorizo sudah melakukan zoning out tapi Super Ken is coming. Banana mengeluarkan Electrifying Beats untuk men-zoning out pergerakan dari Cipui juga kali ini. Harus mengeluarkan Watcher untuk mundur tapi terkena dengan beladihan dan Chorizo berhasil di pick off di tangan dari Clay dan Retribution dari Super Ken yang ternyata berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle yang kedua. Oke, ditukar sama Chorizo berarti. Sebenarnya memang udah kelihatan dari Chorizo-nya memang dia mau ngezoning di bagian depan. Dan itu efektif lah, lumayan dia tadi bisa ngepres banget sehingga Turtle bisa diambil. Karena tadi kan posisinya
RRQ ini dia buru-buru turtle karena tahu Super Ken-nya ngambil buff dulu gitu kan. Super Ken ngambil buff, mereka langsung setup ke arah turtle-nya dan invasinya berarti terbilang sukses lah walaupun ada korban. Iya, dan tadi juga versi nggak sempat ngeluarin retri ya. Nggak nyampe juga di zoning out abis-abisan. Dan balik lagi kali ini dari Super Ken harus mengeluarkan Phantom Execution untuk mundur walaupun memang dicicil dengan Astral Recall yang benar-benar ngepoke tipis-tipis. Masih di menit ke-5 juga, itemnya masih belum cukup ya untuk bisa menyumbangkan damage dengan cukup besar. Walaupun di arah atas nih yang benar-benar membuat dari banananya ini susah banget untuk melakukan rotasi. Karena benar-benar di press terus-menerus, apalagi Super Fin yang selalu hadir di arah top lane. Ada efek suppress yang bisa nangkep banana, follow up damage dari Zorizo juga cukup. Dan untuk segi item nih, sustain item ternyata buat Pakito. Langsung si Halberd sakit ya. Ya sakitnya langsung pakai si Halberd. Karena match up-nya juga kan ke Esmeralda nih. Esmeralda-nya juga Enchanted Talisman yang artinya dia main sustain juga gitu kan. Dengan cooldown yang cepat dan konsil ke arah top lane sepertinya. Oke, konsil. Cipuy akan mencari nyawa yang nantinya akan coba diregang. Tapi Super Fin memilih untuk recall dulu. Electrifying Blitz hanya untuk clear wave minion saja. Dead Sonata masih belum terkonek terlalu banyak. Sehingga Zorizo kali ini harus mundur walaupun outer turret belum berhasil untuk dihancurkan. Dan di arah bawah perpaduan antara duo Ken ya, Saken dan Super Ken berhasil untuk mendapatkan objektif atas outer turret di bottom lane. Wah ini tukerannya untung buat Bigetron nih. Dia dapetin turret di atasnya bisa di clear soalnya tadi sama Zorizo. Jadi nggak ketahan sementara. Oke. Satu komit lagi yang dilakukan namun cukup tanky sepertinya dari Banana. Masih bisa selamat untungnya. Tetap dipaksa kayaknya nih untuk top lane-nya sama teman-teman RRQ. Karena ada Vengeance juga ya. Tapi memang kayaknya masih belum bisa dipaksa terlalu cepat sih. Karena Zorizo masih berfokus untuk nge-clear wave minionnya terlebih dahulu. Tapi memang akhirnya dengan adanya 3 player dari RRQ menukarkan outer turret dengan adanya Turtle yang berhasil diamankan kembali di tangan dari Super Ken. Menjadi perfect Turtle. Ada sebuah Falling Star Moon yang ternyata langsung terkena efek knock up-nya dengan adanya satu buah deadly cash. Tapi Super Ken hadir sebagai eksekutor di mana Banana kali berhasil untuk dihilangkan. Sin harus mundur terlebih dahulu dengan ada satu buah flicker. Ketarik dan beladihan. Versi memberikan dealing damage-nya tapi Super Fin kali ini masih bisa mundur terlebih dahulu. Dan body block sudah dilakukan oleh Saken dan Moreno. Membuat dari Super Fin pun masih bisa bertahan. Wah gerakan Bigetron unggul jauh sih. Dia dapat pokingan ke arah mid-nya. Dan lagi-lagi Super Ken kali ini mengincar ke arah Versik. Phantom Execution-nya miss. Masih bermain dengan puncture dan Versik is down. Bisa ditumbangkan kali Super Ken yang bakal menjadi kill balasan mungkin. Sin di bagian depan masih punya Bloody Hand, ternyata masih bisa selamat dari Sin, bahkan one charge yang bisa didodge dengan adanya Tonros dan 3 yang harus hilang. RRQ harus bisa terima dominasi dari Bigetron. Ter-outplay oleh Super Ken. Walaupun tadi sebenarnya ada flicker kalau nggak salah dari Cipuy ya. Coba untuk masuk ke arah belakang, dia di dodge dengan bagus dan bahkan dia bisa puncture lagi ke belakang dan nyumbangin damage. Dan ini insert replaynya. Sebenarnya memang di akhir ini timingnya pas banget, lihat Walchars Tonrosnya. Wow, Super Ken. Dia bisa menghindari Walchars dengan hitungan sepersekian detik. Dia bisa predik flicker dari Groknya. Buset, ini bener-bener bagus banget sih. Pergerakan mekanik yang next level menurut gua. Dan tadi ada backupan juga dari Super Fin-nya, dia langsung narik Groknya biar gak mendekati Super Ken karena HP-nya tadi low banget juga kan. Udah tipis dan akhirnya masih bisa bertahan loh. 7-2 di menit yang ke-8, 4.700 network sekarang diunggulkan oleh Bigetron Alpha. Dengan adanya snowballing effect yang dimiliki oleh Super Ken membuat pergerakan dari Versik ini benar-benar terganggu habis-habisan. Yang kita tahu ya seorang marksman gak punya escape ability yang terlalu besar. Sehingga invasi yang dilakukan oleh Super Ken ini ya nggak bisa ditanggulangin lagi gitu loh. Walaupun di area top lane kali ini Super Fin masih mencoba untuk bersembunyi di area rumputan. Tapi dengan banyaknya player dari RRQ kali ini Watchers terbuang. Ini menjadi informasi bahwa Cipuy nggak akan ada Watchers untuk beberapa detik ke depan. Dengan adanya Lord pertama yang sekarang udah mulai di setup terlebih dahulu oleh Bigetron Alpha. Dengan adanya pergerakan ke arah atas dan akhirnya Lord pun bisa diamankan tanpa adanya kontes. Waduh, ketarik lagi nih kan di Bloody Hand. Follow up damage yang cukup seperti ada di belakang. Cipuy bisa ditumbangkan dan flicker yang agresif. Moreno bukan reload manipulation. Super Ken masih punya puncture namun memilih untuk sabar. Teman-teman Bigetron, mereka bermain secara disiplin dengan sudah dapetin Lord dan 1 kill. Mereka sabar lagi dan reset lagi. Oke. Wow, intensitasnya cukup tinggi ya peperangannya, pick off demi pick off yang memang kian terjadi. Tapi item build di menit menuju 10 nih Lim. Udah kelihatan dari Sakennya dia benar-benar berfokus ya tadi dengan adanya laning bersama dengan Esmeralda. Si Halberd sudah diamankan berserta dengannya Blade of Despair. Versik yang memang dalam keadaan cukup tertinggal. Hunter Strike dan BOD baru ada di menit yang ke-10 nih.
Iya, bahkan udah mau Hunter Strike juga tadi dari Saken. Lihat tuh. Udah selesai malah tuh. Udah jadi malah. Dan ini menjadi penetrasi fisikal tambahan lagi. Dan inner turret di arah middle bakal coba untuk di-clear terlebih dahulu oleh RRQ. Melihat Lord yang sekarang sudah berjalan di arah atas dengan zoning out yang begitu mengerikan. Yang sudah dilakukan oleh Bigetron Alpha. Membuat dari RRQ kali ini harus merelakan inner turretnya udah mulai dirontokin nih. Iya. Inner turret semua jadi fokus utama. Dan untuk defense sebenarnya masih ada Clay ya. Dengan high ground defense yang cukup kuat. Dengan spam skillnya, Sin bisa kontrol landing jauhnya. Langsung di zoning sebenarnya. Dan ya pelan-pelan tapi pasti. Bigetron bergerak maju. Iya, dan bahkan lihat inner turret yang tadi di defense cukup mati-matian ya. Sebenarnya untuk diamankan. Terkena ada retribution, Lord pun masih bisa di-clear. Tanpa bisa menghancurkan base turret yang berada di arah atas. Walaupun ya inner turret di arah bawah juga ini sisa sedikit lagi. Walaupun Yasin masih coba untuk bisa menjalankan lane-nya, tapi memang masih belum cukup sehingga tersisa 3 base turret saja yang dimiliki oleh RRQ. Singgahnya nggak masuk 3 lane ya. Dan untuk tengahnya kayaknya dipaksa lagi wah. Iya, base turret di tengah bakal coba lagi dipaksakan, tapi Banana Nyaris. masih ada ini juga pasif dari turretnya. Iya masih selamat. Dan ya ini pressure doang sih, dicicil-cicil doang, tipis-tipis. Sambil neken gitu ya biar nggak hilang pressure-nya. Tapi RRQ juga dia perlu timing yang bagus. Dia perlu momen kalau memang mau ngebalikin keadaan. 8.000 loh gold yang diunggulin. 8.000 di menit ke-11. Sesaat lagi Lord yang kedua bakal muncul. Tapi memang damage output ya yang disumbangkan oleh Saken menjadi ancaman yang cukup besar dengan penetration physical build tadi ya yang bisa kita lihat juga dengan adanya Hunter Strike yang sudah selesai. Membuat ini lumayan susah dibendung untuk teman-teman dari RRQ. Mereka harus mundur, mereka harus jaga posisi karena nantinya di front line mereka coba ngadain Sin dan juga Cipoy. Dan itu bisa ke meltdown dengan cepat dengan adanya perbedaan atribut sampai dengan 8.800 network nih sekarang. Iya, ini hampir satu item per hero berarti Perbedaannya lumayan dahsyat dan 53%. Peningkatan. Oke, meningkat seperti dari game yang sebelumnya ya. 8 kali kena dari 15 hook. Kalau kita yang main berapa ya kenalnya? Gue sih 2% kayaknya nih, yang satu. Kayaknya saya 0 sih, nggak ada yang kena. Tapi Charles kali ini mulai terkonek menuju ke arah seorang Super Fiend. Flicker mundur ke arah belakang. Dan bahkan Versik yang tertangkap sendirian di depan sana. Membuat dari RRQ kali ini harus kehilangan sesosok jungler mereka. Bersamaan dengan Lord yang sekarang sudah mulai di setup oleh Bigetron Alpha. Mengamuk sang robot merah. Memegang dominasi penuh bahkan 2 kill saja diberikan kepada RRQ. Metode scaling jungle marksman yang digunakan oleh RRQ terlihat kurang efektif di game kali ini. Dengan adanya Lancelot kembali digunakan, Saken juga tadi dengan Bane-nya ini bisa membuktikan match up-nya dan Bloody Hunt. Yes, Bloody Hunt terconnect menuju ke arah seorang Sin. Sin masih bisa mundur untuk flicker ke arah belakang. Deadly Catch dihindari dengan cukup baik. Magic Sentry diaktifkan. Clay sudah selesai dengan Divine Glaive ya, tapi Lord yang sudah ter-enhance harusnya. Belum. Ini sekarang udah berjalan dia. Udah enhance ya, lagi jalan juga Lordnya. Iya. Bakal coba untuk langsung nge-charge saja ke dalam satu base turret yang dimiliki oleh RRQ. Walaupun memang Bang Sin sekuat tenaga ya untuk bisa nge-clear wave di arah atas. Tapi Lord yang sekarang bisa dihancurkan juga. Dan diketarik lagi kali ini Cipoy. Watch out defensif tapi tidak dengan real manipulation dan killing spree. Diamankan di Saken. Dan Sin-nya pun berhasil untuk dihilangkan di tangan Super Ken. Yang berhasil untuk men-secure ke arah mega kill-nya. Satu wave di arah tengah bakal coba untuk dihantarkan karena RRQ. Mereka tersisa 3 playernya saja. Dan akan coba dipaksakan karena Deadly Catch kali ini sudah mencicil ke arah base utama yang dimiliki oleh RRQ. Dan wave minion pun sudah muncul dan masih menjadi PR untuk Bigetron Alpha nge-clear terlebih dahulu. Yes, 10 detik lagi untuk Cipoy spawn. Mungkin masih bisa menjadi defense tambahan namun sepertinya dari Bigetron tidak mau mundur. Fokus ditabrak mungkin base turret nih yang menjadi tujuan dari Bigetron sendiri. Dan yes, 3 base turret in total yang hancur. Oke, Sin sesaat lagi akan muncul. Wave minion di arah tengah bakal coba untuk dihantarkan kembali. Guardian's Barrier dan Ruin Manipulation dari arah belakang di cancel dengan Watch Charge kali ini kena 2 orang sekaligus. Dan damage cukup besar dari Falling Star Moon terkena Bloody Hand dan Sin harus tumbang kembali dan bahkan 2 player dari RRQ berhasil untuk dihilangkan. Banana? Bigetron Alpha mereka harus mundur karena Super Fiend kali ini sudah berhasil untuk dikendalikan dan killing spree di-secure membuat dari RRQ kali ini hanya tersisa 2 playernya saja. Masih ada satu wave yang akan berjalan dari tengah. Clay dan juga Versik masih mencoba untuk melakukan reaksi defensif tapi double jab dari Sonizo langsung masuk ke base-nya.